Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, kesehatan serta karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Salawat beriringan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, ke zaman kebodohan, ke zaman ilmu pengetahuan yang pastinya dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, perkenalkan nama saya Muhardika dengan NIM 607042430010. Saya dari kelas MP 4802 dengan nama dosen Abdul Muhyi. Hari ini saya membuat tugas besar agama Islam dengan materi sholatnya baik, maka perilakunya juga baik. Muslim yang mendirikan sholat secara sempurna atau khusyuk akan melahirkan perilaku dan kepribadian yang baik. Demikian disampaikan khotib Jumat di salah satu masjid di Pakzo, Palembang. Menurut seorang yang rajin mendirikan sholat, tetapi juga sering berbuat dosa karena sholatnya tidak sempurna, bisa dikatakan asal gugur kewajiban saja. Al-Quran menyebutkan sholat secara dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak salah lagi, yang masih sering berbuat kejahatan berarti sholatnya belum sempurna. Katanya membacakan khutbah. Menurutnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan agar sholat sempurna, yaitu ikhlas, khusyuk, dan menghadirkan hati saat sholat. Pada surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Utulul ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar walazikullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat ke-45. mulianya ibadah sholat ini merupakan identitas seorang muslim sejati. Sehingga apabila seorang muslim mengatakan berjuta teori tentang kebaikan, andaikan dia mengabaikan sholat ibadah, maka teorinya menjadi mentah. Sebaliknya, seorang muslim yang melaksanakan sholat dengan baik, maka berjuta kebaikan pun akan tampak daripadanya. Di hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati was sholatu fa in sholahat sholahalahu sayyahu amali wa in fasad fasada subhiru anihi." Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalnya pun menjadi buruk. Kesimpulannya, seseorang yang sholat dengan baik, maka perilakunya akan baik pula. Dan sebaliknya, seorang yang melakukan sholat atau tidak melakukan sholat, tapi secara
Orang dikatakan soleh kalau dia sholat, tapi apakah sekedar sholat itu bisa dikatakan soleh? Belum tentu. Dalam sholat yang baik, sebenarnya kita harus mencucikan otak dan diri kita. Supaya apa? Supaya sholat dapat berjalan dengan lancar. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan agar sholat sempurna, yaitu ikhlas, khusyuk, dan menghadirkan hati saat sholat. Lakukan ketiga langkah ini, insya Allah mencapai kesempurnaan sholat seutuhnya. Ikhlas berarti meniatkan sholat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk yaitu menundukkan anggota tubuh, menyerahkan diri, jiwa dan raga hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menghadirkan hati saat sholat artinya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Kami berharap kita semua bisa menjaga sholat dengan sempurna agar kita selalu menjaga diri dari perbuatan buruk dan dosa. Sholat merupakan salah satu aspek paling penting dalam beragama. Maka dari itu, sholatlah engkau sebelum engkau disolatkan. Karena sholat yang khusyuk berarti dirimu akan menjadi lebih baik. Dan orang yang sholatnya tidak khusyuk, maka perilakunya juga buruk. Sekian dari saya, Mahardika. Maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.